Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Maulana, NPM 20. Di sini saya sebagai mahasiswa fisika Universitas Padjadjaran, program studi fisika tentunya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Fermi-Dirac dan juga aplikasinya itu bisa digunakan untuk apa distribusi Fermi-Dirac ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita di sini akan membahas tentang distribusi Fermi-Dirac. Kita mulai dari pemisalan, anggap saja ada sebuah kotak. Jadi kotak ini yang kita sebut sebagai suatu sistem di mana di dalamnya itu terdapat banyak partikel. Nah, kita tahu bahwa partikel ini memiliki kecepatan tertentu, memiliki energi tertentu, ya kan. Nah, yang masing-masingnya itu kecepatannya berbeda-beda, energinya juga berbeda-beda. Karena energinya berbeda-beda dan juga kecepatannya berbeda-beda, maka kita harus mendekati sistem yang seperti ini itu dengan pendekatan statistik. Maka yang kita bahas di sini adalah tentang kecepatan rata-rata maupun energi rata-rata partikel di dalam sistem. Nah, kemudian karena partikel-partikel tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai kuantum, maka partikel tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sebagai boson, yang kedua disebut sebagai fermion. Nah, kita tahu bahwa fermion itu jenisnya ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada elektron, foton, dan juga positron. Nah, itu ketiga partikel yang masuk ke dalam jenis fermion. Nah, karena pada boson ini dijelaskan melalui distribusi Bose-Einstein. Nah, karena yang kita bahas sekarang adalah Fermi-Dirac, distribusi Fermi-Dirac, maka kita akan membahas tentang partikel fermion. Nah, karena fermion ini dijelaskan melalui distribusi Fermi-Dirac. Distribusi Fermi-Dirac dijelaskan oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac pada tahun 1926. Fermion memenuhi eksklusi Pauli, yaitu dua partikel tidak boleh menempati keadaan yang sama. Nah, model sistem partikel banyak yang seperti yang pertama saya jelaskan, memenuhi rumus sebagai berikut. Nah, dalam hal ini, W kita sebut sebagai jumlah keadaan fermion pada level-level energi. Jadi pada setiap level-level energi tertentu, fermion memiliki jumlah tertentu juga. Kemudian S di sini merupakan level energinya. Kemudian GS merupakan jumlah keadaan di tiap level energi. NS merupakan jumlah partikel di tiap keadaan energi. Jika persamaan tersebut kita ubah ke dalam bentuk ln, maka menjadi seperti ini, di mana ln W sama dengan sigma S dari ln GS faktorial dibagi GS minus NS faktorial NS faktorial. Nah, dengan menggunakan prinsip sifat-sifat logaritma, maka kita akan dapat mengubah persamaan tersebut menjadi seperti ini. Nah, di sini ada ln GS dikurangi ln GS min NS faktorial dikurangi ln NS faktorial. Kemudian, jika kita jabarkan kembali, maka persamaan tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ternyata terdapat suku-suku yang memang sama, maka kita bisa mencoret atau menghilangkannya. Selanjutnya, dari hasil yang kita dapatkan tadi, maka kita turunkan terhadap delta NS. Kalau kita turunkan atau diferensialkan terhadap delta NS, si ln W-nya, maka kita akan mendapatkan partikel yang pertama atau suku yang pertama kita tidak mengandung unsur NS, maka itu akan sama dengan 0. Kemudian suku yang kedua itu akan menjadi minus ln GS minus NS plus 1. Kemudian suku yang ketiga itu akan menjadi ln NS plus 1.
sehingga persamaan tersebut akan menjadi delta diferensial dari NS ln W sama dengan sigma ln GS min NS ditambah 1 dikurangin ln NS dikurangi 1. Nah, selanjutnya, dari hasil persamaan ini kita akan mencari posisi fermion yang paling mungkin pada suatu sistem. Posisi fermion yang paling mungkin pada suatu sistem yaitu pada saat W maksimum. Nah, sehingga kita di sini akan menambahkan syarat batas seperti berikut. Delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Di mana delta N merupakan jumlah partikel yang tetap. Kemudian delta U merupakan kekekalan energi. Di situ adalah energi kekal. Nah, kemudian dari persamaan di atas kita diferensialkan akan mendapatkan persamaan seperti berikut. Nah, sehingga persamaannya menjadi sigma ln GS min NS dibagi NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Nah, dari sini kita memposisikan bahwa ln GS min NS dikurangi NS itu kita akan pindah ruaskan alpha dan juga beta ES, sehingga ln GS min NS dikurangi NS sama dengan minus alpha dikurangi beta ES. Nah, jika kita akan menghilangkan ln-nya, kita akan menambahkan eksponensial di bagian ruas kanan. Maka GS min NS dibagi NS sama dengan eksponensial pangkat dari minus alpha minus beta ES. Nah, sehingga kita akan dapat mencari nilai NS. NS sama dengan GS dibagi eksponensial minus alpha minus beta ES ditambah 1. Di mana alpha dan beta di sini merupakan parameter yang akan diambil nilainya berdasarkan sifat fisik dari suatu partikel dalam sistem. Nah, dari persamaan tersebut kita mendapatkan bahwa NS merupakan jumlah partikel, GS merupakan jumlah degenerasi, dan juga K merupakan konstanta Boltzmann, E merupakan energi, dan T merupakan suhu. Berikut merupakan persamaan untuk menjelaskan jumlah partikel di dalam suatu sistem dengan menggunakan distribusi Fermi-Dirac. Distribusi Fermi-Dirac ini dapat dijelaskan untuk aplikasi di dalam semikonduktor. Kita tahu di dalam semikonduktor itu akan terdapat band gap. Di bawahnya terdapat energi, yaitu mengenai energi dasar. Kemudian yang bagian atasnya tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika elektron ingin berpindah dari energi yang lebih kecil menuju energi yang lebih besar, maka elektron harus distimulus menggunakan energi dari luar, sehingga elektron dapat tereksitasi menuju energi yang lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah antara energi tersebut, kedua energi tersebut, terdapat energi Fermi, di mana pada saat menyambungkan kedua semikonduktor tipe P maupun tipe N, kita harus menyamakan energi Fermi di dalam dua semikonduktor, sehingga bahan semikonduktor ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan dari elektronik, seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai distribusi Fermi-Dirac dan juga aplikasinya. Nah, saya di sini Trisna Maulana meminta maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan-kesalahan maupun kekeliruan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.